Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Langit malam bertabur bintang, menjadi malam yang terang benderang, malam di Astinapura. Namun bukan negerinya wayang, sebab kini telah berganti waktu dan berganti zaman. Dulu dengan arak dan candu, kini dengan rokok dan kopi. Kami berkumpul dari tempat keterasingan, sebab masa telah begitu jauh terlewati, menembus ruang dimensi waktu kehidupan. Adipati Karno meneguk secangkir kopi dan menghembuskan asap rokok, kemudian berkata, "Adik-adikku Pandawa, takdir kita tak seperti dulu, karena kita berada pada masa yang berbeda. Jika dulu kalian menganggapku sebagai bagian dari Kurawa, adalah karena aku hidup dan besar di negeri Kurawa. Namun yang harus kalian fahami, bahwa aku adalah tumbal dari harga diri seorang ibu, yang tidak boleh dikotori oleh cerita dan kisah yang penuh fitnah, apabila aku tidak dibuang dalam pengasingan kehidupan." Ibu kita Sang Dewi Kunti adalah simbol bagi bangsa dan negara. Aku masih mengingatnya dalam kehidupan di setiap zaman, di mana aku dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali. Semua sudah kita lewati, hingga malam ini kita duduk bersama, bersanding kopi dan asap-asap rokok, yang membalut kerinduan untuk berjumpa, sebagai saudara yang tak bisa berpisah dan terpisahkan. Kakang Karno menyahut Sang Yudhistira, memotong kata dan kalimat Karno di antara adik-adiknya yang tampak khusyuk mendengarkan ucapan Adipati Karno. "Kakang Karno, mari kita tutup lembaran kisah Baratayuda, karena semua kisah itu telah menjadi sejarah. Sedangkan hari ini kita dihadapkan dengan berbagai kisah yang akan kita ukir, yang disebut dengan kejayaan. Dan kami telah menikmatinya, segala kenikmatan, yang sesungguhnya bukanlah hak kami. Di antaranya adalah menjadi raja, sedangkan putra mahkota itu sesungguhnya adalah engkau, Kakang Adipati Karno, sebagai putra pembarep dari ibu kita, Sang Dewi Kunti." "Kakang Karno," ucap Arjuna sambil menatap wajah kakaknya yang tampak begitu lelah dan letih. "Kakang harus memaafkan kami, karena sesungguhnya tentang segala yang terjadi itu, Kakang lebih memahami bahwa segala yang telah tertulis dan tercatat dalam kitab-kitab Soro itu adalah sebuah catatan yang tak akan pernah ada yang mampu merubahnya. Kami menyadari bahwa saat ini, di zaman ini, dalam akhir kisah kehidupan, hanyalah Kakang Adipati Karno yang diberikan anugerah tentang pemahaman kitab-kitab Soro yang mengukir kisah tentang kehidupan akhir zaman. Sebab yang memiliki kocopaisan itu hanyalah Kakang Adipati Karno. Maka kami adik-adikmu hanya berserah kepada Kakang tentang bagaimana kami harus menunaikan tugas untuk kejayaan bangsa dan negara, sesuai dengan apa yang telah tertulis oleh para dewa dalam kitab-kitab Soro.
Wahai para Pandawa, mengapa kalian tidak sediakan aku kopi? Sementara sebagian daripada kisah kalian itu berada dalam pemahamanku, sebab Kocopaisan itu dipinjamkan oleh para dewa kepadaku sebelum waktunya dipakai dan dipergunakan oleh Adipati Karna. Kata Sang Krishna yang tiba-tiba datang tanpa diketahui dari mana dia telah datang. Setelah meneguk secangkir kopi, Sang Krishna pun mulai melanjutkan kisah dan ceritanya. Tentu tidaklah mudah bagi orang-orang yang diberi kefahaman tentang rahasia kehidupan. Sebab orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa menghindar dari sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Bahkan ia telah mengetahuinya. Itulah takdir kehidupan. Dan aku akan menjelaskan kepada kalian semua, agar kalian tidak salah menerapkan prinsip dalam hidup di zamanmu saat ini. Karena akan berbeda jauh dari kehidupan yang pernah kalian alami. Kecuali Adipati Karna, yang memang sudah berulang-ulang, antar waktu dan antar zaman, hidup dalam pengasingan dan keterasingan oleh kehidupan. Maka ketahuilah bagi kalian semuanya, jika dulu kalian dengan tombak dan panah, sekarang dengan peluru dan mesiu, dan nanti pun pada akhirnya akan kembali pada panah dan tombak. Jika dulu disebutnya dengan kitab-kitab Soro, maka sekarang semua orang menyebutnya dengan Lauhil Mahfud, tempat di mana tertulis segala takdir kehidupan. Sedangkan Kocopaisan itu adalah alat untuk membaca tentang takdir kehidupan. Tetaplah itu adalah Kocopaisan, sebab yang tahu persis tentang Kocopaisan itu hanyalah sang pemilik kayangan, aku Sang Krishna, dan Adipati Karna sebagai penerima hak. Sedangkan aku hanyalah dipinjamkan saja, sampai pada waktunya kembali kepada yang berhak, yaitu kakakmu, Adipati Karna. Dan ketahuilah bagi kalian semuanya, wayang dan kehidupan adalah lebih dahulu wayang. Dan kemudian ruh-ruh kehidupan wayang itu, atas kuasa Sang Hyang Dumadi, diturunkan kembali pada kehidupan antar waktu dan antar zaman. Lihatlah aku ini siapa. Adalah guru dan penasihat bagi kalian semua, yang disebutnya dengan Krishna. Adalah kehidupan yang panjang, yang dalam kehidupan antar waktu dan antar zaman. Mereka menyebutku dengan sebutan Nabiullah Khidir alaihissalam. Sedangkan kamu Adipati Karna adalah kesatria Pandawa yang tersembunyi dan disembunyikan. Sebab zamanmu bukanlah pada zaman kejayaan wayang, namun tugasmu adalah sekarang, yang disebut dengan kejayaan di akhir zaman, atau banyak orang menyebutnya sebagai mercusuar dunia. Namun ada syaratnya, wahai Adipati Karna, yaitu kekuatan daripada Dewi Drupadi sebagai ratunya kehidupan antar waktu dan antar zaman. Guru, maafkan saya. Arjuna menyela kalimat Sang Krishna. Lalu bagaimanakah dengan Dewi Drupadi? Di manakah dia sekarang? Dan apa yang harus kami lakukan? Sejenak Sang Krishna tersenyum sambil menjawab, kalian para Pandawa tidak lagi berhak atas Dewi Drupadi, kecuali hanyalah Adipati Karna,
sebagai putra mahkota di zaman yang sedang berlaku saat ini. Mengenai Dewi Drupadi ini, sementara aku tidak akan menceritakan lebih dalam, demi untuk keselamatannya, sebab dia ini sudah diketahui secara umum sebagai pemangku kekuatan ratu dalam kehidupan. Jika diketahui keberadaannya, tentu akan membahayakan dirinya. Dan yang harus kalian pahami adalah bahwa aku ini adalah ruhnya kehidupan, bisa berada di mana saja, pada siapa saja. Dan satu rahasia yang harus difahami, bahwa aku adalah guru segala zaman, kecuali hanya pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan kesempurnaan wujud dari Nur Muhammad, yang aku tidak bisa berada dalam dirinya. Namun selain daripada beliau yang mulia itu, maka aku telah bersama dengan semuanya dalam segala waktu kehidupan. Jika kalian semua berpikir bahwa saat ini sudah masa dan waktunya untuk dimulai, maka aku pun berpikir demikian. Namun bila belum juga terjadi, maka tunggulah aku, karena aku akan badar sejatining wujud untuk naik ke kayangan, guna untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi dan akan terjadi. Waktu sudah hampir pagi, saatnya semua kembali. Wahai Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula dan Sadewa, satu persatu kembalilah kepada raga kakakmu, Adipati Karna. Lain waktu akan aku panggil kalian semuanya. Jika telah ada penjelasan dari langit tentang semua yang sedang terjadi dan akan terjadi. Lalu satu persatu seperti asap melesat masuk ke dalam raga Sang Adipati Karna, dan hanya tertinggal Sang Krishna dan Adipati Karna saja. Kemudian Sang Krishna berkata kepada Adipati Karna, "Kamu adalah aku adalah kamu. Meskipun kamu tetap menjadi dirimu sendiri, dan aku tetap menjadi diriku sendiri. Aku akan masuk ke dalam dirimu, meskipun sesungguhnya bahwa aku memiliki raga sendiri." Dan mengenai rahasia takdir kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, biarlah hanya Tuhan dan aku yang mengerti. Dan ketika aku telah berada dalam dirimu, maka kamu pun akan mengerti segalanya, yaitu rahasia kehidupan akhir zaman. Sungguh satu malam yang penuh hikmah, saat aku sang penyair menjadi saksi perbincangan segala peristiwa antara Krishna dan Pandawa. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.